Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Ila Nafila SSMPD selaku dosen mata kuliah psikolinguistik dan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Karim Ratnawati dari kelompok 7 dan saya akan bertugas sebagai moderator pada hari ini, serta saya akan membimbing jalannya presentasi ini dengan baik. Adapun teman-teman yang bertugas hari ini adalah Sayyidah Karomia, Devi Nur Khairinisa, Inaya Nur Aprilita, dan Nia Rahma Ilmiati. Materi yang akan kita bahas adalah bagaimana manusia mempersepsi ujaran. Silakan disimak ya teman-teman. Sebagai salah satu milik manusia, bahasa selalu muncul dalam segala aspek kehidupan. Tidak ada satu kegiatan manusia yang tidak menggunakan bahasa di dalamnya. Bahasa dapat diwujudkan dalam bentuk tulisan maupun lisan. Ketika pendengar mendengarkan bahasa penutur secara lisan, pendengar dapat memahami apa yang dikatakan oleh penutur tersebut. Suatu proses berbahasa dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila makna yang dimaksud oleh penutur dapat diresapi oleh pendengar. Sebaliknya, proses berbahasa tidak berjalan dengan baik apabila pendengar tidak memahami makna yang dimaksud oleh penutur. Persepsi ujaran menurut Gleason adalah proses di mana sebuah ujaran ditafsirkan. Persepsi ujaran melibatkan 3 proses, meliputi pendengaran, penafsiran, dan pemahaman terhadap semua suara yang dihasilkan oleh penutur. Persepsi terhadap ujaran bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh manusia, karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata lainnya. Masalah yang dihadapi pendengar adalah harus mampu mencerna bunyi-bunyi yang didengar sedemikian rupa sehingga bunyi-bunyi tersebut membentuk suatu kata yang tidak hanya bermakna tetapi juga cocok dalam konteks di mana kata tersebut dapat dipakai. Penelitian mengenai persepsi ujaran. Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penelitian mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat dikatakan masih baru. Penelitian mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru dimulai menjelang Perang Dunia Kedua. Perkembangan penelitian di bidang ini dimulai dengan adanya kemajuan dalam teknologi, terutama dengan terciptanya alat telepon. Pada tahun 1940-an, perusahaan telepon ini mengembangkan spektograf, yakni alat untuk merekam suara dalam bentuk garis-garis tebal tipis dan panjang pendek yang dinamakan spektogram. Kini teknologi sudah dapat mengetahui siapa pembicara dalam suatu rekaman dengan akurat. Selanjutnya, masalah dalam mempersepsi ujaran. Dalam bahasa Inggris, orang rata-ratanya mengeluarkan 125 sampai 180 kata tiap detiknya. Jumlah ini tentunya didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar kata dalam bahasa Inggris bersuku kata satu, seperti book, go, eat, come, dan lain-lain. Untuk bahasa Indonesia, belum ada orang yang telah menelitinya. Tetapi karena kata-kata dalam bahasa Indonesia pada umumnya bersuku kata 2 atau lebih, contohnya makan, tidur, membawa, menyelesaikan, maka jumlah kata per menit yang diujarkan pastilah lebih kecil, mungkin sekitar 80-110 kata. Bunyi dalam bahasa manapun sifatnya sama, maka dapat diduga bahwa orang Indonesia mengeluarkan jumlah bunyi antara 25-30 bunyi tiap detiknya. Dengan demikian, tiap kita berbicara 1 menit, kita telah mengeluarkan antara 1.500-1.800 bunyi. Suara seorang wanita, seorang pria, dan seorang anak juga berbeda-beda. Getar pita suara wanita berkisar antara 200-300 per detik, sedangkan untuk pria hanya sekitar 100. Karena itu, suara seorang pria terdengar lebih berat. Suara anak lebih tinggi dari suara wanita karena getaran pita suaranya bisa mencapai 400 per detik. Perbedaan-perbedaan itu tentu saja memunculkan bunyi yang berbeda-beda, meskipun kata yang diucapkan itu sama. Kata tidur yang diucapkan oleh wanita, pria, dan anak tidak akan berbunyinya sama. Selanjutnya, saya, Nia Rahma Ilmiati, akan menjelaskan tentang mekanisme ujaran, pembuatan bunyi. Bunyi juga dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok konsonan dan vokal. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembuatannya. Pembuatan bunyi konsonan. Untuk pembuatan bunyi konsonan perlu diperhatikan 3 faktor, yaitu faktor pertama,
Titik artikulasi, yakni tempat di mana artikulator itu berada, berdekatan, dan berlekatan. Faktor kedua, cara artikulasi, yakni bagaimana cara udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Apabila udara itu kita tahan, maka tetap di mulut, lalu kemudian kita lepaskan dengan serentak, maka bunyi tadi akan menimbulkan semacam letupan. Pembuatan bunyi vokal Berbeda dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah 1. Tinggi rendahnya lidah, kedua, posisi lidah, ketiga, ketegangan lidah, dan keempat, bentuk bibir. Tinggi rendahnya lidah, karena lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut berubah. 2. Posisi lidah. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi rendahnya lidah, maka akan membentuk bunyi-bunyi vokal tertentu. 3. Ketegangan lidah. Vokal juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya saraf kita waktu mengucapkannya. Waktu mengucapkan bunyi I, seperti pada kita bahasa Inggris beat, dapat kita rasakan ketegangan saraf pada sampai leher kita. Tetapi hal seperti ini tidak bisa dirasakan bila kata yang kita ucapkan adalah beat. 4. Bentuk bibir. Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan atau dilebarkan. Pada umumnya, bunyi vokal dengan seperti I, tiba, E, kere diucapkan dengan bibir dilebarkan. Sedangkan bunyi vokal di belakang seperti U, buku, dan O, ruko dengan bibir dibulatkan. Defonotatik. Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian kata. Dengan demikian, maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama tetapi fonotatiknya, yakni sistem pengaturan fonemnya berbeda. Struktur suku kata. Suatu suku kata terdiri dari dua bagian utama, yakni onset, pembuka, dan ritma. Rima terdiri dari neules dan koda. Secara gramatika, struktur suku kata adalah seperti berikut. Suatu suku dapat memiliki ketiga-tiganya, onset, nukleus, dan koda. Akan tetapi, hal ini tidak harus. Nukleus selalu merupakan vokal. Berikut adalah fitur-fitur distinktif yang ada pada konsonan. Pertama, vokalik dan konsonatal. Semua konsonatal adalah positif konsonatal dan negatif vokalik. Sedangkan semua vokal adalah positif vokalik dan negatif konsonatal. 2. Anterior. Bunyi yang dibuat bagian depan mulut adalah plus anterior. Jadi bunyi P adalah plus anterior sedangkan K adalah min negatif anterior. 3. Ada koronal. Bunyi yang dibuat di bagian tengah atas mulut adalah positif koronal. Jadi bunyi seperti P adalah negatif koronal tetapi S adalah positif koronal. Kontinuan. Bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya biasanya terus berlanjut. Stenden. Bunyi yang dibuat dengan iringan desahan suara. Nasal. Bunyi yang dibuat dengan udara keluar melalui hidung. Voice. Bunyi yang disertai getaran pada pita suara. Voice onset time. Voice onset time yang sering disingkat sebagai VOT adalah waktu antara lepasnya udara untuk mengucapkan suatu konsonan dengan getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Signifikasinya bagi psikolinguistik. Bunyi dan kata suatu bahasa ditentukan oleh bagaimana bunyi-bunyi itu dibuat, fitur-fitur mana yang terlibat, dan bagaimana bunyi-bunyi itu digabungkan. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa persepsi kita terhadap bunyi dan digabungkan bunyi kita dengar ditentukan oleh tilas neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Karena dalam neurofisiologis kita terdapat tilas yang menunjukkan bahwa bunyi N dapat dipakai di depan suku. Maka pada saat itu kita mendengar suatu retatan bunyi di mana terdapat bunyi ini, kita bisa menerka bahwa bunyi ini mungkin mengawali suatu suku kata. Transmisi bunyi. Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara. Pada saat suatu bunyi dikeluarkan, udara bergetar olehnya dan membentuk semacam gelombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui syaraf-syaraf sensorik bunyi ini kemudian dikirimkan ke otak kita untuk diproses dan kemudian ditangkapnya. Pemrosesan di otak dibimbing oleh pengetahuan kita tentang bahasa tersebut, termasuk pengetahuan kita tentang bagaimana bunyi-bunyi ini dibuat dan fitur apa saja yang terlibat. Nama saya Devi Nur Hairunisa,
akan menjelaskan slide yang selanjutnya. Persepsi terhadap ujaran. Pada dasarnya, ada 3 tahapan dalam memproses persepsi bunyi menurut Clare and Clare 1977. Tahapan pertama yaitu tahapan auditory. Pada tahapan ini, manusia menerima ujaran secara sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya saja. Tahap 2 yaitu tahap fonetik. Pada tahap fonetik ini, bunyi-bunyi itu kemudian kita identifikasi dalam proses mental kita. Kita lihat misalnya, apakah bunyi tersebut plus konsonantal, plus voice, plus nantal, dan seterusnya. Begitu pula lingkungan bunyi itu. Apakah bunyi itu tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan? Kalau oleh vokal, vokal macam apa? Vokal depan, vokal belakang, vokal tinggi, vokal rendah, dan seterusnya. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap fonologis. Pada tahap ini, mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar atau menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonotatik yang pada bahasa kita. Selanjutnya ada model persepsi ujaran. Berbagai model telah dikembangkan untuk membantu memahami komponen ujaran. Ada model yang berfokus pada produksi atau persepsi berbicara semata-mata. Dan ada model lain yang menggabungkan kedua produksi ujaran dan persepsi secara bersamaan. Beberapa model pertama dibuat dalam kurun waktu sekitar pertengahan 1900-an. Dan model tersebut dikembangkan hingga saat ini. Beberapa model persepsi ujaran berdasarkan tahun diusulkannya teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang A. Motor Theory of Speech Perception atau model teori motor. Model ini dikembangkan pada tahun 1967 oleh Libertman dan kawan-kawan. Prinsip dasar dari model ini terletak pada produksi suara di saluran vokal bicara. Yang B. Analisis by Synthesis Model atau model analisis dengan sintesis. Menurut Darjowijojo 2005 halaman 53 menyebutkan dengan model analisis dengan sintesis, model ini menyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Menurut Steven 1960 dan Stevens dan Helles 1967. Yang C. Fuzzy Logic Model of Perception atau FLMP. Menurut Massaro 1987 dan Werker 1991 menyatakan bahwa Fuzzy Logic Model of Perception atau FLMP adalah sebuah temuan baru karena model teori motor dinilai lemah. Yang selanjutnya ada yang D. Cohort Model. Model ini diusulkan pada tahun 1980 oleh Marceline Wilson. Model cohort adalah representasi untuk pengambilan leksikal. Selanjutnya yang E. Trace Model. Model ini ditemukan oleh James McClelland dan Jeffrey Ellman 1986. Yang F. Exemplar Theory. Menurut Gordon Gean 1996, premis utama exemplar teori atau teori contoh-contoh leksikon sangat mirip dengan model cohort. Yang selanjutnya yang G. Neurocomputational Model. Model ini diusulkan oleh Kroger dan kawan-kawan 2019. Mereka berpendapat bahwa model persepsi ujaran didasarkan pada fakta-fakta neurofisiologis dan neuropsikologis. Selanjutnya, persepsi ujaran dalam konteks psikolinguistik. Bunyi selalu diujarkan secara berurutan dengan bunyi yang lainnya, sehingga bunyi-bunyi itu membentuk semacam deretan bunyi. Lafal yang diujarkan secara berurutan dengan bunyi lainnya tidak sama dengan lafal bunyi yang dilafalkan secara sendiri-sendiri.
Misalnya pada bunyi huruf P yang diujarkan sebelum bunyi huruf I, seperti pada kata pikir, akan berbeda dengan bunyi huruf P yang diujarkan sebelum bunyi huruf U, seperti kata pukat. Pada rentetan yang pertama, bunyi huruf P ini akan terpengaruh oleh bunyi huruf I, sehingga ucapan untuk huruf P sedikit banyak sudah diwarnai oleh bunyi huruf I, yaitu kedua bibir sudah mulai melebar pada saat bunyi P diucapkan. Sebaliknya, bunyi huruf P pada huruf PU diucapkan dengan kedua bibir bundarkan, bukan dilebarkan seperti pada huruf PI. Namun dengan demikian, sebagai pendengar, kita tetap saja dapat menentukan bahwa kedua bunyi huruf P yang secara fonetik berbeda merupakan satu bunyi yang secara fonetik sama. Karena itulah maka betapapun berbedanya vokal suatu bunyi, pendengar akan tetap menanggapinya sama apabila perbedaan itu merupakan akibat dari adanya bunyi lain yang mempengaruhinya. Dengan kata lain, alofon-alofon suatu bunyi akan tetap dianggap sebagai fonem yang sama. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Apabila terdapat kata atau penyebutan dalam pemberian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.